Halo tuan dan puan sekalian, saya yakin kalian menonton video ini karena penasaran dengan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen dalam tugas perdana mata kuliah manajemen desain. Kurs ini sangat menarik dan menantang karena kita diharuskan berbicara di depan kamera sebagai pengganti lembar jawaban pada umumnya. Tentunya ini akan mengasah kreativitas dan beberapa soft skill saya terutama dan teman-teman saya yang berada di channel ini. Saya Ari Dwi Bangga, mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Sumatera bernomor Indo 119-38016. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas pertanyaan-pertanyaan seputar manajemen. Pada kenyataannya, manajemen sulit didefinisikan karena tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Mary Parker Follett, seorang warga negara Amerika yang dijuluki Mother of Modern Management, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan organisasinya dengan cara mengatur orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin dilakukan. Manajemen memang bisa berarti seperti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih daripada itu. Sehingga dalam kenyataannya, tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten untuk semua orang. James A. F. Stoner dalam bukunya yang berjudul Manajemen mengemukakan sesuatu definisi yang lebih kompleks, yaitu sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi, penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner telah menggunakan kata proses, bukan kata seni. Mendefinisikan manajemen sebagai seni berarti manajemen adalah kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Ada beberapa konsentrasi dalam manajemen. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi contohnya bisa berkaitan dengan strategi keuangan perusahaan, di mana orang-orang merancang pengeluaran dan pemasukan agar perusahaan tidak rugi tapi mendapatkan untung. Yang kedua, ada manajemen biaya. Manajemen biaya contohnya bisa berkaitan dengan manajemen strategi, di mana manajer mengatur keuangan secara langsung dengan proses produksi. Yang ketiga, ada manajemen produksi. Manajemen produksi ditangani langsung oleh tim produksi bersama manajernya untuk mencapai target produksi dan memastikan kualitas produk yang sesuai. Dan yang keempat, ada manajemen waktu. Manajemen waktu berkaitan dengan kecepatan produksi juga, kecepatan menyelesaikan masalah, dan hasil dari proses produksi yang sudah dijalankan. Yang kelima, ada manajemen organisasi. Bentuk atau contoh manajemen organisasi sangat umum, di mana puncak pemimpin tertinggi dalam manajemen organisasi bisa seorang direktur yang mengawasi dan mengontrol kegiatan organisasinya. Yang keenam, ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia biasanya akan dihadapi oleh HRD. Mereka akan berusaha mendapatkan dan menempatkan seorang tenaga kerja yang tepat untuk kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko umumnya akan dihadapi oleh supervisor manager yang harus bisa melihat dampak panjang dan dampak pendek dari sebuah hasil produksi. Seorang manajer yang menangani manajemen risiko harus bisa membuat keputusan dengan cepat, sehingga risiko yang akan terjadi bisa dihindari. Mengapa dalam industri kreatif, terutama DKV, memerlukan manajemen? Sebenarnya, industri kreatif merupakan industri dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi salah besar apabila ada orang yang beranggapan bahwa industri kreatif adalah industri yang paling santai dan bebas. Salah satu hal yang pasti ada dalam industri kreatif adalah deadline. Deadline adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dilanggar oleh pelaku industri kreatif. Maka dari itu, manajemen waktu sangat diperlukan. Tanpa skill ini, pasti pekerja kreatif akan tertekan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu, sehingga berimbas pada kualitas desain yang dihasilkan. Ada beberapa unsur pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama, ada manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja. Dan yang kedua adalah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai,
maka akan lebih mudah dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perusahaan, yaitu memperoleh untung yang maksimal. Yang ketiga, bahan baku. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa bahan baku, perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat, ada peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan perangkat kerja. Dan yang kelima, ada metode. Dalam penerapan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur yang tadi, dibutuhkan suatu metode atau SOP yang berlaku. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, yaitu pasar. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis, baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Nah, unsur-unsur yang saya sebutkan tadi adalah penentu keberhasilan manajemen sebuah perusahaan. Unsur-unsur ini saling terkoneksi satu sama lain. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka manajemen perusahaan tidak bisa dikatakan baik. Standar manajemen adalah sebuah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam suatu perusahaan. Nah, implementasi dari semua itulah yang menjadi standar manajemen yang baik. Google. Siapa sih yang nggak tahu Google? Google merupakan sebuah perusahaan raksasa di bidang teknologi. Untuk mencapai titik itu, Google menerapkan manajemen yang baik, terutama di manajemen sumber daya manusianya yang diberi nama Project Aristotle. Ada sebuah cerita menarik tentang Project Aristotle yang dilaksanakan Google untuk meneliti dan menganalisis tentang Googler atau sebutan dari karyawan Google, untuk membangun tim yang lebih produktif dari karyawan Google tersebut. Secara garis besar, hasil temuan Project Aristotle mencoba mendapatkan pengalaman terbaik secara psikologis bagi anggota tim untuk mendapatkan nilai lebih dari apa yang dikerjakan. Ada 5 poin utama yang menjadi kunci terbangunnya kerjasama tim yang produktif oleh Google. Yang pertama, memberikan rasa aman secara psikologis kepada karyawan. Yang kedua, bekerja sama untuk sebuah ketergantungan positif. Yang ketiga, struktur dan kejelasan peranan anggota tim. Yang keempat, menciptakan makna secara lebih personal. Yang kelima, memiliki dampak untuk kehidupan. Contoh perusahaan dengan manajemen yang baik selanjutnya yaitu Tokopedia, e-commerce populer yang sukses dalam dunia online shop. Kini Tokopedia merupakan salah satu dari 4 unicorn di Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang menggerakkan perusahaan dalam 1 dekade terakhir. Terhitung sejak tahun 2019, jumlah karyawan di Tokopedia mencapai 4.700 karyawan. Lalu bagaimana cara Tokopedia mengelola karyawan sebanyak itu? Adalah Liberta Hutapea. Sosok yang membuat perusahaan ini berhasil mempertahankan dan mengelola para nakama. Nakama itu sebutan untuk karyawan Tokopedia. Dia menerapkan Great Nakama Experience, yaitu sebuah strategi HR dalam pengembangan human capital yang berbasis dalam employee experience. Apa itu employee experience? Employee experience adalah upaya atau strategi untuk menciptakan rasa bahagia karyawan dalam bekerja di perusahaan, sehingga dampaknya tidak hanya membuat karyawan terbaik, betah, dan semakin loyal, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keuntungan bisnis. Demikian jawaban yang saya temukan. Penjelasan dan penjabaran dalam video ini saya dapatkan dari Google. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.